Salam damai sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini kita semua diberikan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian, santapan jiwaku, santapan kehidupan iman kita. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai anak. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang diminta. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Lalu diberikan kepada gadis itu. Dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sampai terpujilah. Saudara-saudari, apa yang telah kita dengar? Peristiwa Herodes membunuh Yohanes, memenggal. Ada beberapa poin yang bisa kita lihat. Pertama, berbicara tentang kebenaran itu membutuhkan sebuah keberanian. Karena di balik keberanian itu ada sebuah risiko yang harus dihadapi. Apalagi ketika kita berbicara kebenaran, kita berusaha untuk mengatakan itu kepada orang-orang yang berkuasa. Kita ingin melawan kekuasaan itu. Ada risiko. Tetapi di balik risiko itu iya, kebenaran tetap benar. Bagi orang-orang beriman, kebenaran dilihat sebagai sebuah sumber berkat, sebagai sumber keselamatan. Kematian bagi orang benar, kematian bagi orang beriman dianggap sebagai sebuah kedamaian, sebagai sebuah ketentraman, sebagai sebuah kemenangan. Tentu bagi orang bodoh, kematian dianggap malah petaka. Di sini kita bisa melihat pertama itu tentang kebenaran. Kebenaran harus senantiasa diwakilkan. Apapun resiko yang harus kita hadapi, ketika kita menyatakan kebenaran, maka kita sebenarnya telah menjadi manusia yang merdeka. Yang kedua, kebenaran versus dari kebenaran ini kejahatan. Herodes oleh karena kesombongan, gengsi, ia tidak berani memutuskan tentang hukum yang benar, tidak berani memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saudara-saudari, ketika kita berpuasa, ketika kita diberikan tanggung jawab dalam hidup, kita harus menjadi pribadi yang solutif, pribadi yang mampu memberikan solusi terhadap sebuah permasalahan. Dan solusi itu adalah solusi yang benar. Solusi yang bukan mengarahkan pada kejahatan. Solusi itu harus menyukakan hati semua orang beriman. Solusi itu harus membawa sebuah kegembiraan. Solusi itu harus membuat hidup orang-orang beriman itu memandang kebenaran. Hari ini Herodes sombong, gengsi, hanya karena bahwa ia tidak berani di hadapan para tamu-tamu. Ia akhirnya membunuh, memenggal. Yang ketiga, apa yang kita lihat hari ini?
Di sisi lain, kecemburuan, nafsu yang ditunjukkan oleh Herodias, seorang wanita yang penuh nafsu, hanya karena ingin menjadi istri raja, hanya ingin mendapatkan kekuasaan, hanya ingin mendapatkan segala, yang menghalalkan segala cara. Salah satunya kita dengar kepala Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari, kalau kita ingin mendapatkan kekayaan, mendapatkan posisi, jangan menghalalkan segala cara dengan mengorbankan hidup. Itu penting untuk kita kenal. Dan yang keempat, peristiwa hari ini harus menjadi sebuah kekuatan iman bagi kita. Bahwa mengikuti Tuhan berarti memikul salib. Ada resiko yang harus kita hadapi, yaitu resiko penderitaan, penganiayaan, dan kematian. Oleh karena itu, kita diundang hari ini. Pertama, untuk berani mengatakan kebenaran. Yang kedua, berani untuk senantiasa setia dan taat kepada Tuhan, walaupun kita menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan oleh karena kita mengikuti Yesus. Dan yang berikut, jangan ragu akan kekuasaan. Jangan ragu akan posisi. Lalu yang berikut, kita harus senantiasa menjadi agen pembawa kebenaran kepada kita. Ya. Jangan sampai kita menjadi otak dari segala kejahatan. Jangan sampai oleh karena nafsu kita yang tidak terkontrol, akhirnya kita salah membuat keputusan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini, supaya pikiran, hati, dan jiwa kita selalu sejalan dengan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya berlimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.